Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan semua menikmati kasih karunia Tuhan hari lepas hari. Jikalau Bapak Ibu merasa kepenatan, merasa sedang lelah, merasa sedang putus asa, merasa bahkan sedang kekeringan di dalam rohani, jauh dari Tuhan, maka biarlah malam hari ini mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan, berkata, Bapa, aku rindu dengan Engkau. Biarlah Engkau melawat diriku, memperkatakan suaramu atas hidupku. Bapak Ibu, biarlah ibadah yang pada hari ini kita kerjakan sungguh-sungguh memiliki arti. Kita boleh menikmati waktu yang sangat menyenangkan dengan Tuhan. Maka biarlah kita menyiapkan hati kita, hidup kita, dan biarlah kita duduk tenang, mendengarkan suara Tuhan, memuji Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Amin. Biarlah kita datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, panggil namanya, dan berseru kepadanya pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami membawa setiap kegelisahan kami. Kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami membawa seluruh sukacita kami. Dan kami juga membawa seluruh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kepada Allah kami, pemilik hidup kami, Allah kami, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan sekali lagi. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab
malam hari ini Bapa, malam di mana Engkau menilik hati kami, di mana Engkau membukakan kepada kami setiap perkataan-perkataan-Mu ya Bapa, setiap kehendak-kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah malam hari ini hidup kami pun dikoreksi oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi ketidaksukaan Tuhan atas hidup kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengoreksi hidup kami, supaya sungguh Bapa, hidup kami menjadi hidup yang dibentuk oleh Engkau. Kami menjadi pribadi yang dibersihkan, yang diatur, dan juga yang diberikan pupuk oleh Tuhan, sehingga kami memiliki buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah malam hari ini kami naikkan setiap ucapan syukur kami kepada Allah kami yang hidup, membawa hidup kami kepada Allah kami yang hidup. Maka biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap mau bersukacita karena Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah menjadi pemilik kehidupan kita. Jikalau hidup kita sudah dimiliki oleh Tuhan, maka percayalah segala yang baik akan datang dalam hidup kita selama kita tetap mengasihi Tuhan. Kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada berukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku
besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Kalau kita semakin mengingat, kita semakin memikirkan, kita semakin menghayati betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah sekali-sekali pun meninggalkan Tuhan atau bahkan menyakiti hati Tuhan. Maka cara kita untuk bersyukur, mari terus mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, segala hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari terus kita mengingat supaya hati kita limpah dengan ucapan syukur setiap waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kita nikmati, boleh kita dengarkan, dan boleh kita memperhatikan dengan baik, supaya segala rema yang mungkin Tuhan nyatakan dalam hidup kita boleh kita ingat dan tersimpan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dengan cara Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, dengan caramu yang unik, dengan caramu yang berbeda atas satu persatu pribadi kami. Kami rindu firman Tuhan, kami dengarkan dan kami nikmati, sama seperti Engkau berbicara langsung kepada kami ya Bapa. Inilah kami Bapa, kami merendahkan hati kami dan menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini kita merenungkan kehidupan dalam kitab Raja-Raja. Di dalam kitab Raja-Raja menceritakan tentang kesalahan umat. Bahkan orang yang diurapi Tuhan menjadi raja pun tidak luput dari kesalahan. Nah, yang menarik dari kitab Raja-Raja ini sebenarnya hendak menyampaikan pesan, bukan menunjukkan kesalahan, tetapi bahwa Tuhan membuka diri untuk memiliki hubungan yang dekat dengan umatnya. Nah, inilah nilai yang penting dalam hidup keluarga kita. Bukan menunjukkan kesalahan satu dengan yang lain dalam anggota keluarga, tetapi menunjukkan sebuah hubungan yang dekat kepada satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan memberikan keteladanan itu dalam kitab Raja-Raja. Apa itu? Yaitu satu, Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan umat secara emosional. Perhatikan, emosional bukan marah, tetapi hubungan yang dekat. Jadi Tuhan hadir bukan secara formalitas, tetapi hubungan yang sangat dekat secara emosional. Dan ini yang perlu kita hidupi. Apalah artinya rumah tangga, keluarga memang dibangun dalam hubungan formalitas? Tidak ada artinya. Sekalipun lengkap ada suami, istri, anak, tetapi secara formalitas saja, maka tidak ada kedekatan. Keluarga ini akan hancur ketika menghadapi persoalan. Apalagi ketika tahu ada satu orang salah, tidak ada kedekatan karena semuanya serba formal. Maka hadirlah di dalam hubungan emosional di tengah keluarga kita. Sama seperti Tuhan, demikian juga kita merayakan keluarga kita hadir dalam hubungan emosional. Yang kedua, Tuhan memberikan keteladanan secara holistik. Ketika Tuhan berbuat janji kepada Daud, dan keturunan-keturunan Daud ternyata itu tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan tidak mengingat dirinya sendiri telah berjanji kepada Daud dan tidak membinasakan keturunan Daud. Tetapi Tuhan mengampuni keturunan Daud dan tetap melaksanakan janjinya. Nah, inilah keteladanan yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan keluarga kita pun inilah yang kita kedepankan, bahwa kita memberikan keteladanan secara holistik. Apa itu? Yaitu mengedepankan kehidupan yang berkomitmen untuk teguh melakukan janji kita masing-masing. Entah itu janji pernikahan, entah itu janji terhadap suami istri atau orang tua dan anak, dan sebaliknya. Dan hubungan ini, keteladanan yang utuh ini, itu tidak berorientasi kepada hukuman, tetapi berorientasi kepada sebuah hubungan untuk membangun kehidupan yang mau berubah menjadi lebih baik. Sehingga menegakkan hukuman bukan orientasi yang utama, tetapi merubah kehidupan menjadi lebih baik, itulah yang lebih utama. Maka janji tetaplah janji. Kalau kita melihat ada orang di tengah keluarga kita telah berbuat kesalahan, tetaplah kita yang telah berjanji tepati janji itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana ketika kita menerapkan hukuman, orientasinya adalah merubah, saling membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan keteladanan, menghadirkan hubungan harmonis antara Tuhan dengan hambanya.
yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Hubungan harmonis antara Tuhan dengan hambanya menjadikan umat mengalami pertolongan di tengah kesulitan. Umat memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam hidup mereka. Di tengah keluarga kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga bahwa umat itu seperti anak-anak. Suami dan istri yaitu seperti Tuhan dengan para hambanya. Bahwa suami dan istri perlu memiliki hubungan yang harmonis supaya anak-anak boleh menerima kekuatan, menerima pertolongan. Istri mencurahkan kasih kepada anaknya, tetapi istri akan sulit mencurahkan kasihnya kalau tidak memiliki hubungan yang harmonis dari suaminya. Oleh karena itu, suami memiliki peran yang penting untuk memperhatikan, untuk menolong istri mengalami kasih yang penuh dari kehidupan suami. Maka hubungan harmonis suami istri menjadikan suami istri bisa penuh mencurahkan kasih kepada anak-anak. Maka disinilah istri beroleh energi untuk fokus juga totalitas mencurahkan kasih kepada anak-anak. Inilah keteladanan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan umat. Kiranya nilai-nilai hidup inilah yang hadir di tengah keluarga kita sebagai pengikut Kristus. Bawalah anak-anak kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu kita harus memastikan hidup kita pun menjadi hidup yang meneladankan kehidupan Tuhan. Mari Bapak yang kasih Tuhan, selamat menumbuhkan keteladanan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya di tengah keluarga kita, keluarga yang penuh dengan kasih, yang saling memperhatikan dan tidak mengedepankan hukuman, tetapi mengedepankan bagaimana keluarga kita bisa berubah menjadi lebih baik seperti gambar dan rupa Kristus. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Maka di tengah keluarga kita penuh dengan sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Amin.